taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat iku yo hakikat. Nah, misalnya urip iku yo ambekan. Urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarife mati ku piye? Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip yo mati. Terus alamate mati ku nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama, ini ruang tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak bedhe ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran, nak kelakuan elek wong aku supaya parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa sepuro. Lah prop sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulhu ping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nak cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki fida. Ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ora mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga?
Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada ataqah kubro. Ataqah itu merdekakno mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegemi itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu is. Mula balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare tadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare tadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda madzhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuh Kanjeng Nabi napa yang karuan dawuh Nabi itu begini sampean tak ceritani ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim terus sing mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam niku nggak ada sentimen masyhur itu Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat Nabi Ibrahim diam padahal ngliwati Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim mboten komen ya wae bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim kandhani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen Nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa sholat seket umatku yang bener ora kuat kok umat seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat ya cara aku dari Nabi Muhammad itu Nabi yang meskipun afdolul khalqi tapi kan junior ya ora bantah cara kula Nabi ini tak bantah beto umatku tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat seakan-akan kan karena umat dia gak kuat selainnya pasti lebih gak kuat padahal tidak juga ya boleh Nabi sentimen boleh Nabi juga manusia boleh punya sentimen akhirnya dituruti nganti 5 waktu berarti kanton pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini lalu Nabi Musa aku nangis Nabi Muhammad semedon bisa nangis aku ya pangeran mayubki kaya Musa sing nangis kowe nangis nok kowe apa ya Allah saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tidak terima kelasnya dilewati makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Mau sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru. Masyhur itu. Kan ketika dia ngrutu terus gitu mau ngomong sendiri ngrutu khiddah itu ngrutu bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing ngrutu Nabi Muhammad tanya sama Jibril ya Jibril kenapa Allah enggak tersinggung ketika Musa ngrutu terus jawab Jibril huwa ya'lamu khiddata pangeran wis apal mbek gayane dekne dadi ya dibarno
Ane mbon niku nggih, urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinane mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu ndak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar. Karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Rokok wis kaleng cung wis diombok di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae lah iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri rabbi.